Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Putri Haryandi bersama rekan saya Dean Artaseti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penerapan sistem informasi penjualan dan inventory handphone serta aksesorisnya menggunakan Enterprise Resource Planning atau ERP. Studi kasus pada toko Nahdasel. Yang pertama ada profil organisasi bisnis. Jadi, Toko Nahdasel merupakan usaha menengah yang dikelola oleh Efrizon yang beralamat di Jalan Lintas Padang Pasaman yang terletak di Pasar Bawan, Kecamatan Ampek, Nagari. Jadi, Toko Nahdasel itu merupakan toko yang menjual berbagai macam merek handphone, dan Toko Nahdasel juga bekerja sama dengan distributor pembayaran listrik, pembayaran kredit motor, pembelian tiket pesawat, pulsa listrik, dan juga tempat pembelian tiket travel. Selanjutnya, implementasi sistem informasi. Jadi, pada toko Nahdasel ini menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi, ERP itu merupakan paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasi yang mengintegrasikan informasi dan proses yang berbasis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada proses penjualan handphone dan aksesoris. Jadi ini merupakan alur proses penjualan handphone dan aksesoris pada toko Nahdasel. Yang pertama, pelanggan datang ke toko Nahdasel untuk membeli barang, kemudian data dan barang yang telah dipesan dan data pelanggan dimasukkan ke dalam komputer. Selanjutnya, setelah data terpenuhi, sistem dapat mencetak barang yang dibeli, dan secara otomatis stok yang ada akan berkurang. Kemudian pelanggan membayar barang belanjaan dan menerima belanjaannya. Selanjutnya ada alur proses inventory handphone dan aksesoris. Yang pertama, data barang yang telah dipesan dan data pelanggan yang dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian bagian penjualan menerima bukti pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai nota dari pemasok. Ketiga, bagian penjualan melakukan input data barang masuk dan mencetak laporan stok barang. Kemudian laporan stok barang diberikan ke bagian gudang untuk dilakukan pengecekan barang di gudang. Selanjutnya, bagian gudang melakukan penyusunan stok barang dan proses selesai. Implementasi aplikasi web ERP pada penjualan barang dagang. Dimulai dari pemesanan barang oleh pelanggan. Pada tahap ini, pelanggan dapat memesan barang yang diinginkannya, bisa dengan memperlihatkan list barang yang akan dibeli atau langsung meminta kepada staf penjualan. Setelah itu, data pelanggan dan barang yang dibeli diinputkan dalam aplikasi dan data tersimpan dalam database. Dari barang yang sudah dibeli tadi, akan terjadi pengurangan stok nantinya di sistem. Pengurangan stok ini tentunya akan dilakukan pengecekan secara fisik di gudang. Interface dari form input pemesanan barang oleh pelanggan dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, pada tahap pembayaran belanjaan. Setelah pemesanan barang selesai, pelanggan akan melakukan pembayaran terhadap barang yang sudah dibelinya. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan akan mendapatkan struk atau faktur pembelian yang akan menjadi bukti bahwa dia telah melakukan pembayaran. Sementara untuk toko Nahdasel, di sistemnya akan tercatat pendapatan pada hari itu dan laporannya bisa di-print out jika diperlukan. From antarmuka pembayaran pada aplikasi dan faktur yang diterima pelanggan dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, implementasi aplikasi web ERP pada pengaturan inventory barang dagang. Pada pengaturan inventory ini berguna untuk memastikan data barang dagang yang tersedia di dalam gudang. Sebelum memasukkan data, maka langkah awal dalam pengaturan inventory ini adalah dengan membuat lokasi gudang yang dimiliki. Pada toko Nahdasel ini, lokasi gudangnya terletak di toko Nahdasel itu sendiri. Pembuatan lokasi gudang dapat dilihat pada gambar. Setelah pembuatan lokasi gudang selesai, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan kategori stok. Hal ini bertujuan untuk mengelompokkan persediaan barang yang ada seperti handphone, flash disk, charge, baterai, dan lain-lain. Proses pembuatan kategori stok dapat dilihat pada gambar. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.